Kabar Anda? Di episode kali ini saya masih berada di Kabupaten Demak, tepatnya di depan Masjid Agung Demak. Masjid yang merupakan masjid tertua di Pulau Jawa ini sekaligus menjadi saksi bisu penyebaran agama Muslim di Pulau Jawa. Nah, di episode kali ini juga saya akan mengulas habis mengenai sejarah historis dari Masjid Agung Demak dan juga arsitektur bangunannya. Ikuti terus perjalanan saya mengulas habis Masjid Agung Demak bersama saya Sisilia Sinabariba dalam Jejak Jelajah Wisata. Masih dalam kesempatan JJW Explore Demak, di episode kali ini saya dan tim JJW mengharuskan untuk datang ke tempat ini. Ya, inilah yang menjadi ikon kota Demak, Masjid Agung Demak. Terletak di pusat kota, masjid ini dicalonkan menjadi situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1995. Masjid ini dipercaya menjadi tempat berkumpulnya para ulama atau wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa atau yang biasa dikenal dengan sebutan Wali Songo. Setelah mengalami beberapa kali pemugaran, Masjid Agung Demak diresmikan oleh Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto, pada tanggal 21 Maret 1987. Assalamualaikum Pak Bupati, Bapak Nasir. Assalamualaikum Pak. Pemirsa, dari mana, Mbak? Dari Ainis TV Jejak Jelajah Wisata. Pemirsa, tadi saya berkesempatan nih untuk bertemu dengan Bapak Bupati yang kebetulan sedang melakukan kunjungan ya Pak ya di sini. Oke. Pak, saya penasaran, banyak yang bilang kalau Masjid Agung Demak kan salah satu sejarah masjid bersejarah di Indonesia, bahkan udah mendunia gitu ya Pak ya. Saya penasaran Pak mengenai sejarahnya, arsitekturnya yang pasti memiliki nilai historis tersendiri gitu ya Pak ya. Saya penasaran dan saya akan senang sekali jika Bapak Bupati dan juga Bapak Tamir bisa menemani saya untuk mencari tahu lebih dalam, menceritakan lebih jauh mengenai sejarah dari Masjid Agung Demak. Bapak ada waktu Bapak? Insya Allah. Oke, baik. Kita langsung masuk ke dalam. Ya, mari. Ini serambi yang asalnya tidak ada kaitannya dengan masjid. Ya. Berarti ini bukan bangunan aslinya dari Masjid Agung Demak? Bukan asli bangunan Demak. Masjid Agung Demak, enggak. Jadi ini tambahan ya, tambahan Pak? Dan hadiah. Pintunya sudah terjaga dan sudah ada filosofi, diingatkan. Dengan filosofi yang ada. Jangan keras-keras seperti bledek suaranya. Gitu. Karena ini kan gambar bledek. Bledek itu sendiri keras ya Pak ya? Keras itu. Keras suaranya. Jadi ketika masuk ke masjid kita diingatkan untuk tetap menjaga sopan santun. Kita langsung masuk. Untuk ini arsitekturnya ini ada 4 tiang besar, yang penyangga utama ya Pak ya. Istilahnya di sini ya, tiang penyangga utama. Apakah sejarahnya apa sih Pak? Terus maknanya apa? Di sini ada nama para Wali Songo, ada Sunan Ampel gitu. Dukungan para sunan ini. Terlihat peran sunan di sini terlihat sekali. Satu-satunya masjid yang dibangun oleh Wali Songo itu Panjang Demak. Tiangnya sendiri ini ada 4. Apakah memang ada yang saya tahu sesuai arah mata angin gitu ya Pak, ada utara, selatan, barat gitu. Apakah ada makna sendiri Pak? Jadi 4 itu bisa kalau
penjuru daerah di Pulau Jawa untuk bersama-sama berkumpul di Demak dan membangun Masjid Agung Demak. Bukti kemenangan kerajaan Majapahit. Demak ini. Demak, menaklukkan Demak. Menaklukkan Gerindra, Pak. Agung Demak sendiri kan merupakan masjid yang bersejarah di Indonesia dan bahkan sudah sampai ke luar negeri gitu ya Pak ya. Siapa yang nggak tahu Masjid Agung Demak? Gimana nih Pak, pemerintah Kabupaten Demak sendiri menjadikan ini dan mengembangkan ini menjadi potensi wisata yang lebih besar ke depannya? Saya kira perlu tahu bahwa di Masjid Agung Demak dan makam Sultan Fatah ini tidak perlu kita kembangkan lagi, semua masyarakat sudah tahu. Kita hanya mengembangkan sisi-sisi kualitasnya. Sisi kualitasnya kita berharap nanti para pengunjung bisa menikmati membuat Soko supaya pemerintahan juga tetap tegak untuk bersama-sama. Jadi tidak bisa ditegakkan oleh seorang sultan atau seorang raja atau seorang presiden atau bahkan seorang bupati sendirian, tidak bisa. Jadi kita harus menegakkan pemerintahan itu bersama-sama antara ulama, umarok, masyarakat dan siapapun. Ini bersama-sama untuk menegakkan. Kemudian sampai di depan, penegakan apapun tidak boleh dengan cara kekerasan, harus dengan halus, dilambangkan dengan gambar bulus yang ada di imaman. Nah, untuk Masjid Agung Demak sendiri kan bahkan di sebelahnya sudah dibangun museum ya Pak ya dari pemerintah. Seperti apa Pak pengelolaan museum itu sekarang gitu? Pengelolaan museum ada dalam tupoksi kegiatannya Dinas Pariwisata yang bekerja sama dengan Dinas Purbakala. Masyarakat yang berkunjung di Demak, yang ziarah di Demak, tidak hanya ziarah saja, tapi iktikaf di Masjid Agung ini lebih utama. Oke, berarti tidak hanya berwisata, tapi juga beriktikaf dan beribadah jauh lebih penting ketika datang ke Masjid Agung Demak. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Mbak Sih. Selamat beraktivitas kembali. Nah, kami berkesempatan naik ke lantai atas Masjid Agung untuk melihat Soko Tatal Sunan Kalijaga. Tiang utama penyangga Masjid Agung Demak, pemberian Sunan Kalijaga terbentuk dari tatal atau serpihan kayu yang disatukan dan memiliki kekuatan yang sama dengan tiang atau kayu yang utuh. Area Masjid Agung Demak ini juga terdapat museum dan makam Raja-Raja Demak yang selalu ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Sebelum memasuki komplek makam, saya terlebih dahulu akan masuk ke dalam Museum Masjid Agung Demak. Pemirsa, tadi saya sudah dari Masjid Agung Demak dan ternyata arsitektur ataupun bangunan-bangunan yang ada di sana sebagian besar adalah replika, dan sekarang saya sudah berada di Museum Masjid Agung Demak. Di museum inilah berbagai barang-barang asli peninggalan dari Masjid Agung Demak dan para Sunan Wali Songo disimpan. Sekarang saya penasaran seperti apa sih barang-barang aslinya, kita masuk ke dalam.
Mulai dari sini Bapak, ini ada apa aja? Ini yang dinamakan batu umpak. Batu umpak? Di mana batu umpak ini adalah untuk fondasi pilar-pilar masjid yang kecil. Di sini maket Masjid Demak. Ya, Mana miniaturnya masjidnya? Masjid Demak ini dibuat pada masa Kanjeng Pangeran Aryo Condonegoro, yaitu salah seorang kakek daripada Raden Ajeng Kartini yang pernah menjabat sebagai Bupati Demak. Berarti yang membangun ini sendiri adalah kakeknya dari Raden Ajeng Kartini. Ajeng Kartini. Oke. Ini maketnya, Iya. miniatur dari Masjid Agung Demak. Nah, kalau ini Bapak, oh ini pintu beledak yang tadi di depan. Aslinya ternyata yang di depan tadi itu replika. Inilah gambaran aslinya ya Pak. Inilah yang asli dari pintu bledek. Daun pintu terbuat dari kayu jati berukir tumbuh-tumbuhan, jabangan sejenis mahkota dan kepala binatang. Dibangun tahun 887 Hijriah atau 1466 Masehi. Makasih banyak Bapak atas sama-sama. waktunya. Terima Saya kasih kembali. ingin melihat lebih jauh lagi tentang terima masjid kasih ini. tujuannya Terima ya. kasih Bapak. Setelah melihat museum, tepat di seberang museum ini adalah jalan masuk menuju makam Raja-Raja Demak. Makam ini tak pernah sepi akan pengunjung. Selalu ada peziarah yang datang untuk berdoa di sini dari berbagai daerah di Indonesia. Masjid Agung Demak dan makam Kesultanan adalah kunjungan wisata ziarah ya, atau istilahnya wisata religi. Itu kebanyakan dari pengunjung itu berpendidikan menengah ke bawah. Namun kadang-kadang juga pernah dari Timur Tengah, pernah, tapi itu jarang sekali. Itu yang paling banyak ziarah itu bulan Rejab dan bulan Sa'ban, Rejab Ruwah itu mau puasa itu. Lalu setelah itu bulan Maulid. Oke. Ya. Berarti memang di bulan-bulan yang mau ya, hari raya, itu rame ya, rame. Pak, ya. Oke. Untuk pengelolaan sendiri Pak, bagaimana menjaga tempat ini agar tetap rapi, agar tetap membuat pengunjung nyaman? Jadi alhamdulillah dari masukan-masukan para sotakoh, para zairin zairat itu ke sotakoh itu bisa mencukupi untuk operasional masjid sini ya. Lalu untuk bangunan-bangunan yang sifatnya tidak, pembiayaannya tidak tinggi juga bisa. Namun kalau yang pembangunan berwujud bangunan fisik itu ada bantuan dari pemerintah daerah, tapi tidak berwujud uang, berwujud bangunan. Termasuk salah satunya museum tadi. Ya, museum itu 50-50 yang dari Pemda, lalu kita juga Dana swadaya, iya, swadaya dari kita masjid dan yang para jamaah. ya kita kebanyakan itu kebagian finishing. Okay. Lalu dari Kementerian Agama juga ada. Oke, berarti memang para jamaah di sini tidak diwajibkan, tapi ada baiknya memberikan sedekah seikhlasnya ya, Pak, ya, karena nanti juga akan berfungsi untuk menjaga kenyamanan pengunjung yang datang di sini. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Tak cuma memiliki Masjid Agung Demak, berjarak sekitar 10 menit dari Masjid Agung Demak, tepatnya di daerah Kadilangu, terdapat pula masjid yang dibangun oleh Sunan Kalijaga dan diberi nama yang sama, yaitu Masjid Sunan Kalijaga. Tidak hanya terkenal dengan Masjid Agung Demak dan juga makam Raden Patah, Demak sebagai kota wali juga memiliki tempat ziarah religi yang lain, yaitu Masjid Sunan Kalijaga Kadilangu yang tidak kalah terkenal. Sekarang saya ingin melihat lebih dalam mengenai masjidnya, seperti apa masjidnya, dan nanti setelah dari masjid kita juga akan langsung ke makam Sunan Kalijaga.
siapa yang nggak tahu gitu ya Pak, Masjid Sunan Kalijaga, salah satu sosok yang cukup udah sangat berpengaruh untuk penyebaran agama Muslim gitu. Untuk masjidnya sendiri sebagai peninggalan yang sangat penting di Jawa, di Indonesia, sejarahnya seperti apa sih Pak pembangunan masjid ini Pak? Masjid Sunan Kalijaga ini didirikan oleh beliau sekitar tahun 1532 Masehi sampai 1534 Masehi. Adapun ruang utama yang ada di dalam, itu ya, ini ruang utama. Kemudian untuk pengembangannya ini dari pengurus takmir kita tambahi karena memang semakin banyaknya para jamaah yang ingin takdim di Masjid Sunan Kalijaga. Untuk masjid ini sendiri Pak, ada nggak sih peninggalan yang asli yang benar-benar dari Sunan Kalijaga sendiri belum diganti sampai sekarang? Salah satunya adalah Mustoko. Mustoko itu tempatnya ada di atas. Oke. Ya, ada di atas. Kemudian ruang-ruang utama itu adalah peninggalan asli dari Sunan Kalijaga. Kemudian untuk beduk-beduknya ini replika karena termakan usia, jadi sudah rusak. Nah, tepat di belakang masjid inilah terdapat makam Sunan Kalijaga. Para peziarah yang ingin berdoa di makam Sunan Kalijaga biasanya disarankan terlebih dahulu untuk melakukan sholat di Masjid Sunan Kalijaga ini. Seperti halnya makam Raja-Raja Demak di area Masjid Agung, makam Sunan Kalijaga ini juga tak pernah sepi oleh para peziarah. Apalagi saat pintu makam dibuka di hari-hari tertentu. Imam saat ini melihat makam dari Sunan Kalijaga, dari pintunya kan sudah bisa terlihat ada ornamen-ornamen atau mungkin ada filosofi tersendiri nggak sih Pak tentang pikiran yang ada di depan pintu? Ukiran di makam itu, pintu dan termasuk juga jendela-jendela itu adalah artistik dari Majapahit. Filosofi yang ada adalah persatuan dan kesatuan. Sementara itu di sisi lain Pak, untuk pembukaan pintu makam sendiri kan sudah dipilih ada hari-hari tertentu, bahkan bulan puasa tidak diperkenankan untuk dibuka gitu. Itu ada alasan tersendiri nggak sih Pak? Pintu makam Sunan Kalijaga dibuka tiap hari Jumat Pon, Jumat Kliwon, Jumat Pahing. Jadi kami sebagai generasi penerus ini sepuh melanjutkan apa yang menjadi wasiat. Untuk pengunjung yang datang ke sini, bagaimana sih pengunjung yang datang ke sini, dari jumlahnya, dari jarak yang datang, siapa aja sih yang datang ke sini, dari daerah mana saja? Setiap hari itu kalau waktu rame-rame itu bisa sampai 10.000 orang dari seluruh pelosok Nusantara, bisa dikatakan gitu, seluruh pelosok Nusantara, dari paling banyak itu dari Jawa Timur. Terima kasih Bapak Imam atas waktunya. Mencari tahu dan menelusuri jejak sejarah dari wisata religi yang ada di Kabupaten Demak, perjalanan saya berakhir di sini. Saksikan terus jejak jelajah wisata bersama saya Sisilia Sinabarima. Sampai jumpa.